Kembali ke Lukas. Sejak pelayaran terakhirnya yang sukses dengan perahu kecil, dia sangat percaya diri dengan perahunya. Hari ini, dia akan mencoba peruntungannya di seberang sungai. Segera setelah Lukas mengemasi perlengkapannya dan mengenakan jaket pelampung, dia keluar dari perahu. 10 menit kemudian, Lukas tiba di sebuah daerah berawa. Melihat gelembung-gelembung di tanah, dia memutuskan pasti ada makanan enak di bawah air. Dengan hati-hati Lukas menarik perahu ke pantai. Saat ia akan mulai menggali, air tiba-tiba mulai naik begitu cepatnya, sehingga Lukas tidak bisa bereaksi. Air semakin lama semakin besar. Lukas segera mengambil perahunya dan berlari ke pantai. Tapi tidak baik pulang dengan tangan hampa. Dia pindah ke tempat yang baru. Kemudian dia mengambil dayungnya dan menggali tanah. Saya tidak menyadari bahwa ada begitu banyak kerang di sini. Hanya dalam waktu 10 menit dia berhasil mendapatkan sekantong besar kerang. Sepertinya area ini akan menjadi dapur Lukas. Lukas mengambil semua peralatan dan mendayung perahu kembali ke kamp. Bahan-bahan kelas atas masih dimasak dengan cara yang paling sederhana. Sekali mencicipi, rasanya langsung masuk ke dalam kepalanya. Seperti inilah rasa masakan ibu. Saat itu hari ke-16, Alan sedang memeriksa jaring yang dipasangnya beberapa hari sebelumnya. Dan yang mengejutkannya, dia mendapatkan sesuatu. Kepiting besar dan beberapa ikan kecil tak dikenal. Mungkin karena dia sangat lapar, Alan merobek jaring itu untuk menurunkannya. Saya tidak tahu apakah dia pernah berpikir untuk memancing lagi. Alan dengan hati-hati memasukkan kepiting-kepiting itu ke dalam mangkuk. Selain itu, ada ikan salmon yang beratnya kurang dari 10 kg. Dia langsung mengolah bahan-bahan tersebut di tempat. Lalu dia memasaknya dengan kepiting. Dan tentu saja, Anda harus menambahkan rumput laut dan kerang sebagai pelengkap. Itu membuat sup lebih bergizi. Kembali ke perkemahan, Alan membuat sendiri sendok dari tongkat. Dia sangat memperhatikan etika. Dia bahkan memikirkan di mana dia akan menggantungnya. Dengan makan malam seafood yang keluar dari oven, lihatlah rasa dan aroma rebusannya. Alan tidak sabar untuk menikmatinya. Rasanya tidak terlalu asin, tidak terlalu ringan. Kesegaran hidangan lautnya tidak bisa diremehkan. Campuran daging kepiting dan ikan adalah hal yang membawa hidangan ini ke tingkat berikutnya. Dengan rumput laut yang baru dipetik, ini adalah kemewahan yang tidak akan Anda temukan di restoran lain. Datang ke sisi Sam. Setelah kelaparan selama berhari-hari, dia akhirnya menangkap ikan salmon yang gemuk. Tapi dia tidak menyangka ikan itu menolak bahkan di akhir hidupnya. Sam mengambil sebuah tongkat kayu dan mengirimnya ke kematiannya. Dia pergi ke sungai dan memusnahkannya. Dia mendapatkan makanan untuk 1 minggu di atas meja. Datang ke sisi Mickey, ada sepotong ikan yang tersisa dari hari sebelumnya. Jadi dia memasukkannya ke dalam panci dengan kerang dan memasaknya. Lihatlah sup makanan laut yang bergizi ini. Sangat memuaskan. Ini memberikan setidaknya 10 kali energi dari daging sapi. Ini hari ke-17. Masih ada 4 pemain yang tersisa di lapangan. Ini hari yang basah dan hujan di Pulau Vancouver. Mungkin karena kerang, Lukas pergi ke toilet setidaknya belasan kali di tengah malam. Dia benar-benar kehabisan tenaga, dan pagi ini, dia masih merasakan kram di perutnya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk beristirahat dari hujan. Tidak mungkin berburu dalam cuaca seperti ini. Para kontestan menghabiskan waktu mereka di gubuk dibandingkan dengan rasa sakit karena kelaparan. Ini adalah cara terbaik untuk menguji kemauan seseorang. Hanya mereka yang dapat bertahan dalam kesepian yang akan memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan. Hujan turun deras selama seminggu. Baru pada hari ke-22, cuaca menjadi cerah. Ketika cuaca sedikit membaik, Mickey bergegas ke sungai untuk memeriksa jaring insang. Dia berharap mendapatkan tangkapan besar dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia tidak menemukan seekor ikan pun. Sebaliknya, dia menemukan pelangi di langit. Baginya, itu bukan sekadar pemandangan. Itu adalah secercah harapan setelah hujan. Dan itu berarti akhirnya ada perburuan yang bagus untuk dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Datang ke sisi Sam. Dia sudah berbaring di gubuk selama seminggu. Kantung tidurnya sendiri sudah berjamur. Dia mengeluarkannya dan meletakkannya di pantai untuk berjemur. Sementara itu, di sisi lain, Lukas menanggalkan pakaiannya
dan menikmati sinar matahari. Sejauh ini, berat badannya turun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun hal itu tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya untuk terus berjalan. Datang ke sisi Alan untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke sungai, menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh langit yang cerah. Jadi, siapa yang akan mampu mencapai akhir dengan kekuatan mereka? Mari kita lanjutkan di edisi berikutnya.